Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang Nur Aida selaku dosen dan kawan-kawan lainnya yang berbahagia. Adapun topik yang akan kami bahas kali ini adalah pengenalan konsep dan praktik akunting. Saya Sonya bertugas sebagai moderator kali ini, dan adapun anggota kelompok saya ada Shirley Zikria, Dita Riana Putri, Ahmad Tias Gozali, dan Marindi Yesi Ovianto. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi selanjutnya adalah penyajian materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Marindi. Silahkan Marindi. Baik, saya Marindi Yesi akan menjelaskan tentang definisi akuntansi. Akuntansi berasal dari accounting. Accounting menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi yaitu suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat Orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Tata buku ialah pencatatan secara sistematis segala transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang diartikan dan transaksi ialah tiap peristiwa yang mempengaruhi keadaan keuangan suatu perusahaan seperti membeli barang, menjual barang, membayar hutang, dan sebagainya. Jadi penata buku adalah seorang yang kerjanya melaksanakan pencatatan transaksi-transaksi. Boleh dikatakan bahwa pekerjaan penata buku adalah bersifat tulis-menulis, yang kemudian dalam abad ke-20 ini pada beberapa perusahaan besar serta modern sudah ada yang dibantu dengan penggunaan alat-alat mekanik atau elektronik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dita Riana Putri. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat informasi akuntansi. 1. Pihak intern atau manajemen perusahaan adalah para manajer untuk tugas perencanaan kegiatan perusahaan, dan untuk tingkatan manajemen perusahaan yaitu 1. Manajer tingkat atas atau top manager, yaitu perencanaan untuk tujuan jangka panjang, strategi, dan kebijaksanaan. 2. Manajer tingkat menengah atau middle manager, yaitu pengembangan kebijakan dan strategi yang ditetapkan top manager. 3. Manajer tingkat bawah, yaitu pelaksanaan yang meliputi supervisor dan mandor. Pihak eksternal. Pemilik adalah memprediksi laba dan perkembangan perusahaan. Kreditor, analisa kredit, masuk, analisa pembayaran atas tagihan, misalnya asuransi. Investor, analisa penanaman modal. Karyawan, kesejahteraan atas upah dan tunjangan lain. Pemerintah, kepentingan penetapan pajak, penyusunan statistik, pendapat nasional. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Ahmad Tias Gozali. Oke, terima kasih untuk Kakak Dita. Oke, selanjutnya saya akan membacakan atau menjelaskan bidang spesialis akuntansi. Di sini akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen mempunyai 3 fungsi, yakni bagi pihak internal. Yang pertama ada fungsi pencatatan, misalnya omset penjualan, permintaan pasar. Yang kedua ada fungsi evaluasi prestasi, misalnya pemberian komisi atau bonus kepada para pegawai atau karyawan. Yang ketiga, fungsi pengambilan keputusan, misalnya
penambahan volume produksi, penjualan saham. Next. Oke, selanjutnya akuntansi keuangan atau financial accounting. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima umum atau generally accepted accounting principles, atau menitik beratkan laporan keuangan untuk pihak-pihak eksternal. Yang kedua, akuntansi biaya atau cost accounting, yaitu membahas penetapan biaya produksi. Yang ketiga, ada namanya akuntansi pajak atau tax accounting, yaitu membahas masalah perhitungan dan pelaporan pajak, juga peraturan-peraturan perpajakan. Yang keempat, ada namanya akuntansi anggaran atau budgeting, yaitu menitik beratkan pada cara menyajikan rencana operasi keuangan perusahaan dan menyampaikan data perbandingan antara data yang sebenarnya dengan anggaran yang ditetapkan. Yang kelima, akuntansi pemeriksaan atau auditing, yaitu membahas masalah pemeriksaan atau catatan-catatan akuntansi secara bebas berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum menurut ketentuan-ketentuan yang temuannya dalam standar profesi publik atau SPAP. Yang keenam, ada namanya akuntansi pemerintahan atau governmental accounting, sering disebut akuntansi dana atau fund accounting. Bidang akuntansi yang membahas penerapan akuntansi yang dikelola pemerintah, yakni melaporkan APBN dan APBD. Yang ketujuh, sistem akuntansi itu sendiri atau accounting system, yaitu bidang ini membahas berbagai rancang bangun atau desain prosedur-prosedur untuk pengumpulan dan pelaporan data akuntansi yang paling sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Yang ke-8 ada namanya sistem informasi akuntansi atau accounting information system. Dimaksudkan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibahas penjelasannya oleh Shirley Zikria. Terima kasih. Oke, saya akan membahas tentang profesi di bidang akuntansi. Yaitu ada akuntan publik. Akuntan yang memberikan jasa terutama kepada publik atau masyarakat, seperti jasa pemeriksaan laporan keuangan atau auditing, perpajakan, dan konsultasi manajemen. Untuk dapat berprofesi sebagai akuntan publik, seseorang harus lulus dari perguruan tinggi jenjang strata 1 atau S1 akuntansi, lulus dari pendidikan profesi melalui ujian sertifikasi akuntan publik atau USAP. Akuntan manajemen atau akuntan internal adalah akuntan yang memberikan jasa untuk kepentingan manajemen perusahaan tertentu. Bidang pekerjaan akuntan ini meliputi perencanaan dan pengendalian biaya, penganggaran, perancangan, sistem informasi, dan pemeriksaan internal. Jika mereka bekerja di pabrik, mereka disebut akuntan biaya atau akuntan industri. Jika mereka bekerja sebagai kepala bagian akuntan, sering disebut controller. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang memberikan jasa atau bekerja pada organisasi pemerintahan. Konsultan manajemen adalah akuntan yang memberikan jasa konsultasi untuk manajemen, misalnya konsultasi mengenai perpajakan, konsultasi mengenai kelayakan rencana investasi, dan perancangan sistem informasi manajemen. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi mengenai perpajakan organisasi atau perusahaan. Sekian akan saya kembalikan kepada Sonya. Terima kasih teman-teman atas pembahasannya. Demikian tadi pembahasan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.